Permisi. Mona, cantik sekali kamu. Maafin Tante ya. Tante nyuruh kamu datang pagi-pagi begini. Soalnya kan Yuda tuh sibuk sekali, pulangnya malam terus. Kalau nggak pagi begini, kamu nggak bisa ketemu dia. Ya nggak apa-apa kok Tante. Lagian kebetulan kan aku abis ini juga mau ketemu investor, jadi bisa mampir ke sini. Yuda, Yud. Iya, Bu. Aduh, Mona. Ya ampun Mas, kamu ganteng banget sekarang. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ini siapa kok gemesin banget sih? Kenalan dulu sini. Ayo salaman. Nggak mau. Bu, Mutia itu kan udah telat, jadi mesti buru-buru sekolah ya. Tapi kan nggak sopan. Masa diajak kenalan nggak mau salaman? Salaman. Nggak mau. Salaman. Papa, Mutia masuk ke dalam mobil dulu ya. Ya udah. Udah Tante nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Biasa kalau ketemu orang baru kan suka malu-malu kayak gitu. Ya maklumlah, dia tuh nggak pernah diajarin sopan santun sama ibunya. Silakan masuk. Iya Mas. Ibu, undang Mona ke sini. Ngapain? Iya, emang ibu yang ngundang dia ke sini. Emang kenapa? Ibu ada bisnis sama Mona. Ya ibu, kenapa nggak di tempat lain aja kan? Ibu tahu kan Mona itu ngejar-ngejar aku dari dulu. Aku harus jaga perasaan Fitri, Bu. Diam. Terus saja mentingin istri kamu. Buka mata kamu tuh lebar-lebar. Kamu tuh sadar nggak sih kalau istri kamu tuh udah gak berguna sama sekali? Jadi gini loh Tante, ada 3 paket macam investasi. Yang pertama itu gold, premium, sama diamond. Nah kalau aku kasih saran, mendingan Tante tuh masuknya yang diamond aja. Soalnya kalau diamond itu Tante tuh bisa dapat keuntungan yang lebih besar, udah gitu bonus itu juga banyak. Tapi ya gitu sih Tante, Tante harus investasinya tuh lebih besar. Buat Tante tuh nggak masalah. Tante seneng kok bisa investasi sama kamu. Kalau perlu nih ya, tabungan Tante semuanya Tante invest ke kamu. Yang bener Tante. Ya udah kalau gitu sekalian aja Tante ajakin Mas Yuda gabung sama kita. Gimana? Kalau soal itu harus pelan-pelan. Yuda sekarang tuh lagi dikendalikan sama istrinya. Oh ya? Masa bisa gitu sih Tante? Bukan yang aku tahu Mas Yuda itu kan orangnya sangat berprinsip kan. Dan dia kan sayang sama Tante. Ya, itu dia, Mon. Tante juga sekarang nggak habis mikir. Sejak Yuda tuh nikahin anak pembantu itu, Yuda tuh udah nggak sayang lagi sama Tante. Tante tuh sama sekali nggak kelihatan di matanya Yuda. Sedih sekali. Kamu bisa kebayangkan gimana sakit hatinya Tante? Iya. Tante sabar ya. Aku bisa ngerti banget kok perasaan Tante. Ngomong-ngomong, kamu masih suka kan sama Yuda? Tante nih ngomong apaan sih? Aku udah gede Tante, malu lah ditanya-tanyain kayak gini. Tante tuh nanya serius sama kamu. Ini kesempatan baik buat kamu bisa ngedeketin Yuda. Soalnya anak pembantu itu. Ada tamu. Sepertinya kita belum saling kenal. Saya Fitri, istrinya Mas Yuda. Mona, Mas, katanya kan kamu tadi janji tuh sama investor-investor. Daripada nanti kamu telat, ya. Soalnya di sini ada pengganggu. Tante. Roy sibuk deh. Padahal aku mau ngajak dia main ke rumah Fitri.
Kenapa sih? Ingat ya Roy mulu. Roy itu kan teman aku, jadi wajar dong kalau aku ajak dia. Emang nggak bisa kamu pergi sendiri? Hah? Atau ngajak aku gitu? Ya kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu tuh lagi sibuk hari ini. Ya terus kalau aku sibuk, kamu pergi sama dia terus. Termasuk fitting baju. Kamu tahu dari mana? Gak penting aku tahu dari mana ya. Yang jelas aku nggak suka kamu jalan sama dia, dekat sama dia. Reno, Roy itu teman aku. Dia tuh sahabat aku. Gak ada sahabatan itu cewek sama cowok. Pasti salah satu itu suka atau sayang. Kalau nggak kamu ya dia. Ngerti? Cukup ya. Aku udah gak mau berantem lagi. Sekarang kita fokus sama persiapan pernikahan kita. Ya? Mas, maaf ya aku nggak bisa masakin buat kamu. Nggak apa-apa, aku juga mau makan di kantor. Ya? Iya, kalau kamu kan bisa makan di kantor. Tapi kalau ibu sama Mutia, kamu tuh juga gimana sih jadi istri? Nggak punya inisiatif sama sekali. Kamu kan bisa pesan makanan, kirim langsung ke rumah. Nggak usah Tante. Aku tahu kalau Fitri itu kan lagi nggak bisa masak. Nih kebetulan aku bawain makanan. Oh ya Mas, katanya Tante Rita, kamu suka opor ayam kan? Makanya aku masakin spesial buat kamu. Kamu cobain ya. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya aku mesti ke kantor. Ya? Kamu tuh gimana sih? Ibu tuh nggak pernah ya ngajarin kamu nggak sopan kayak gitu. Mona tuh udah datang sengaja bawain makanan buat kamu. Ayo makan. Ya, tapi aku benar-benar mau ke kantor, Bu. Makan pagi itu tidak habisin waktu 5 menit. Udah ngapain? Biarin dia jalan sendiri. Nggak usah dimanja. Bener-bener ya kamu tuh ya. Gak ada sopan-sopannya sama Mona. Dia kan udah baik mau bantuin kamu kerjaan. Mendingan aku kerjain sendiri, Bu. Daripada aku ngeliat dia ngelayanin Mas Yuda seperti itu. Bener-bener gak ada terima kasihnya ya. Kalau Mona tadi datang gak bawa makanan, Yuda itu gak sarapan sebelum berangkat kerja. Jelas-jelas dia berusaha untuk ngedeketin Mas Yuda, Bu. Kalau iya emang kenapa? Salah? Enggak kan? Kamu aja sebagai istri udah gak bisa ngelayanin Yuda. Gak bisa masakin buat Yuda. Aku akan berusaha, Bu, demi Mas Yuda. Bagus. Sekarang coba kamu buktiin. Berdiri. Kalau kamu udah bisa berdiri, baru kamu bisa usir Mona dari rumah ini. Aku akan buktiin, Bu. Ayo, bangun. Aku pasti bisa, Bu. Syukurin. Katanya mau usaha berdiri. Mana? Buktinya jatuh kan? Harusnya kamu tuh terima kasih sama ibu. Kalau Mona udah bisa membantu kamu. Bukannya terima kasih, diprotes saja. Mas Yuda, tolong, Mas. Aduh, mau bikin teh aja kok susah banget sih. Mana lagi air panasnya? Lama-lama darah tinggi juga nih. Tante lagi ngapain sih? Mau bikin teh, tapi air panas itu nggak ada. Oh ya udah kalau gitu aku aja yang bikinin teh buat Tante ya. Baik sekali kamu. Ya udah, aku bikinin dulu ya. Iya.
banget sih nih mau bikin teh di rumah ini. Loh, ini kok gasnya nggak bisa sih? Ini pasti habis nih gasnya. Makin ribet aja. Kayak bau gas. Ya ampun, gasnya. Bu! Ibu! Aduh, gasnya bocor. Bu! Aduh! Ibu! Fitri! Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu sengaja ya mau ngeledakin rumah ibu? Iya. Kamu gak suka apa yang ibu bilang tadi? Iya. Bu, aku ini memperbaiki gas, Bu. Tadi gasnya bocor. Bohong kamu. Ini pasti gara-gara kamu ya, Mona. Enak aja, jangan bohong kamu. Ini pasti ulah kamu kan? Dengan keadaan kamu seperti ini, mana bisa kamu beneran tabung gas? Aku aja nggak bisa. Tante, mendingan Tante harus hati-hati deh sama kelakuan dia. Kelakuan kamu itu bisa bikin kebahayan satu rumah, tau gak? Mona, kamu jangan nuduh sembarangan ya. Bu, dengerin aku, Bu. Aku tuh gak suka kamu ada di rumah ini ya. Apalagi kamu maksud ibu untuk benci sama aku. Udah diam kamu. Kamu yang salah, kamu nyalain orang. Denger ya, aku tuh ngomong berdasarkan kenyataan. Udah jujur aja, ini pasti semua gara-gara kamu kan? Bu, bener, Bu. Diam! Kamu kenapa, Fit? Hei, kenapa? Itu kalau nggak kenapa-napa, kenapa kamu nangis? Gara-gara Mona, Ibu. Aku mau tidur. Ya udah, tidur ya. Yuda, sebentar Yuda. Yud, Kenapa, Bu? kamu tuh udah berangkat kerja. Istri kamu kemana? Belum bangun tidur? Enak banget dia. Manfaatin sakitnya biar dimanja kamu terus. Enggak. Oh, dari tadi pagi udah pergi kok. Udah bangun malah tadi kan? Pergi sendiri. Enggak sendiri. Sama Roy kok, ditemenin. Ya ada urusan katanya. Urusan apa sih? Kayak orang sibuk aja. Bu, aku mohon deh, Bu. Jangan ketus gitu dong sama Fitri. Bu, dia itu sedih loh. Gara-gara kejadian waktu itu. Apalagi Bu bawa Mona ke sini. Bu, Fitri itu nangis tadi malam, Bu. Ya mungkin gara-gara sikapnya Mona. Yang harusnya nangis tuh ibu, bukannya dia. Asal kamu tahu aja ya, Yud ya. Rumah kita tuh hampir kebakaran gara-gara dia. Dia tuh udah nekat ngelepasin selang tabung gas. Kalau ibu nggak lihat, habis rumah kita kebakaran. Sekarang kamu dengar ya, kalau dia udah nggak bisa lagi ngurusin kalian, kamu harus terima Mona di rumah ini. Rasa sakit yang kamu alami selama ini, itu akibat dari kejadian waktu itu, Fir. Dari benturan itu, ada pendarahan di kepala kamu. Meskipun sudah ada tindakan operasi, tapi efek sampingnya tetap saja berlanjut. Apakah ada yang membahayakan, Dok? Saya tidak bisa memberitahu pasti, karena semua ini tergantung dari kemampuan otak Bu Fitri untuk memperbaiki diri. Tapi kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Kamu yang sabar ya, Fit. Semua masalah pasti ada solusinya.
Ternyata aku tahu sekarang kamu lebih milih aku untuk nganterin kamu dan gak cerita ke Yuda tentang masalah penyakit kamu ini. Kamu gak pengen Yuda tahu kan? Aku hanya nggak ingin membuat cemas Mas Yuda, Roy. Aku berusaha menahan rasa sakit di depan dia. Tapi sebagai seorang istri, kamu sebaiknya jujur deh. Sudah terlalu banyak masalah yang kami hadapi belakangan ini, Roy. Aku nggak mau nambah beban pikiran Mas Yuda. Roy, kalau menurut penerawangan kamu, apa umur aku masih lama atau bagaimana, Roy? Gimana, Roy? Aku tidak sanggup untuk menebak hal seperti itu, Fit. Itu urusan Tuhan. Dan tidak ada yang tahu yang pastinya. Yang jelas, Fit, kamu harus hati-hati. Semoga tidak ada hal buruk lagi yang akan menimpa Fitri. Oh iya, aku udah lunasin buat sewa gedung. Kamu tinggal report sama IO-nya. Terus kalau memang ada kebutuhan tambahan, nanti kamu report sama IO-nya. Oke. Oh iya, catatan dari kamu kemarin semuanya udah aku kasih ke IO-nya ya. Oke, nice. Catherine gimana? Udah kok. Sebentar ya. Halo Roy. Oke. Cafe Wahana. Ya kebetulan jam 2 aku udah free kok. Kamu tunggu aku di sana ya. Kamu mau ketemuan sama Roy? Iya, tadi Roy bilang ada yang mau diomongin penting gitu ke aku. Alasan. Kamu tuh kenapa sih ketus banget sama Roy dari kemarin? Udah kebaca. Kamu ketemu sama dia, dia pasti mengungkapin isi hatinya kalau dia itu sayang sama kamu. Abis itu kita nggak jadi nikah. Gak mungkin lah Reno. Bukan nggak mungkin Yuli, tapi kamunya yang nggak sadar. Ren, berapa kali sih aku harus jelasin? Aku sama Roy itu cuma sebagai sahabat. Seandainya dia peduli sama aku, ya peduli hanya sebatas sahabat. Aku ini laki-laki. Aku tahu gimana caranya memperlakukan sahabat atau bukan. Aku gak suka nih sama kamu nih yang cebur buta kayak gini. Berapa kali sih aku harus jelasin? Yuli, dengar ya. Semua yang aku lakuin ini bukan karena aku benci, aku tuh sayang sama kamu. Dan aku nggak mau dia itu deketin kamu. Ya, sekarang kita sebentar lagi nikah. Ya kan, sekarang kamu beresin kebutuhan pernikahan. Aku udah keperluan sebentar, ya. Gua nggak suka ya, lu ganggu calon istri gua. Loh, ganggu gimana sih? Aku kan sama Yuli temenan, kan kamu tahu juga. Yuli bisa lu bohongin, tapi gua enggak. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, tapi aku juga nggak suka kamu nuduh aku kayak gini. Tuduhan apa? Gua udah ya. Kamu jangan bikin Nona di sini. Ayo Not, dia kamu calon istri. Ayo Nona, ayo dia. Awas lu. Pergi kamu. Jangan pernah balik lagi. Awas ya. Awas ya, Roy. Gara-gara Reno nih, aku jadi telat kan ketemu sama Roy. Aduh, gimana nih? Roy, kenapa kamu gak angkat telepon aku sih? Apa kamu marah sama aku biar aku gak kabarin kamu? Aku coba telepon sekali lagi deh. Halo Yul. Roy, maaf ya aku telat. Tapi aku lagi nunggu ojek kok. Aku langsung ke sana. Kamu masih di sana kan? Enggak Yul, aku udah balik ke rumah. Roy, maaf ya aku telat. Tadi aku harus ngurusin catering dulu. Terus aku jadi lupa buat kabarin kamu.
Roy, sebenarnya apa sih yang kamu mau bicarain? Ada apa? Ini tentang penyakit Fitri, yuk. Tapi aku nggak mungkin ngasih tahu kamu di telepon. Dan aku juga nggak mungkin juga ngajak kamu ketemu. Bisa-bisa calon suami kamu nanti marah. Halo? Roy? Roy? Kok kamu diem, Roy? Aku cuma nggak mau ngebahas ini, Fit. Aku rasa dia butuh teman sekarang. Kasian. Dengan cara itu bisa jalan dan jangan sedih-sedih. Iya sih, aku juga tahu kalau mertuanya Fitri tuh nggak suka banget sama Fitri. Fitri masih menderita banget, Roy. Gimana kalau kita ke rumah Fitri sekarang? Aku nggak bisa. Kamu aja yuk. Oke. Sana aku nggak enak ya. Kayaknya ada yang terjadi sesuatu deh.